Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hai teman-teman semuanya, saya Syarifatul Ulia NIM 191011033 kelas PAIA Fakultas Tarbiyah semester 3 IAIN Kudus. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai media pembelajaran interaktif. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi KineMaster dan nantinya untuk evaluasi saya menggunakan Google Doc. Nah, untuk materinya saya mengambil dari buku Kebenaran Al-Quran Hadis kelas 1 dengan subtema atau materinya hadis apabila ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas. Nah, video ini saya buat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Media Pembelajaran dan Teknologi PAI yang diampu oleh Ibu dosen Hajah Ani Umi Maslahah. Nah, baiklah teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita masih bisa belajar bersama dengan keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan belajar bersama mengenai hadis apabila kita tinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya. Sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai hadis apabila kita tinjau dari segi kualitas dan kuantitas, teman-teman bisa melihat gambar berikut. Nah, setelah melihat gambar di samping, kita dapat melihat bahwa itu merupakan contoh hadis. Nah, pertanyaan sekarang, apakah hadis itu adalah hadis yang ditinjau dari segi kualitas atau hadis yang kita tinjau dari segi kuantitas? Ayo, untuk mengetahui hal ini, maka teman-teman sekalian kita perlu langsung mempelajari mengenai hadis, apa saja jenis-jenisnya yang ditinjau dari segi kualitas dan segi kuantitas. Jadi, langsung saja kita akan mempelajari hadis apabila ditinjau dari segi kualitas. Nah, di sini hadisnya dibagi menjadi dua, yakni yang pertama hadis ahad dan hadis mutawatir. Nah, maksudnya dari hadis yang kita tinjau dari segi kuantitas itu didasarkan dari jumlah perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Langsung saja, yang pertama kita akan mempelajari hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini menurut bahasa artinya mutatabi, yakni artinya datang berturut-turut, tidak ada jarangnya. Nah, sedangkan menurut istilah ialah hadis yang disampaikan oleh sejumlah perawi yang besar. Dalam hadis, apabila kita katakan sebagai hadis mutawatir, ini ada beberapa syaratnya. Nah, seperti hadis ini harus kita riwayatkan oleh beberapa perawi yang besar. Kemudian perawi antara tingkatan satu dengan tingkatan lainnya ini harus sama. Kemudian juga hadis ini harus diriwayatkan atau didapatkan dari berdasarkan tangkapan panca indera. Nah, hadis mutawatir ini dibagi menjadi tiga, yakni mutawatir lafzi, maksudnya adalah susunan redaksi pada hadis mutawatir ini sama antara perawi satu dan perawi lainnya. Yang kedua ada hadis mutawatir maknawi. Artinya di sini lafzi itu lafalnya itu tidak sama tapi mempunyai makna umum yang sama. Ini dinamakan hadis mutawatir maknawi. Yang ketiga adalah hadis mutawatir amali, yakni hadis ini mempunyai arti bahwa hadis yang berisi tentang amal atau perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian langsung saja kita akan mempelajari hadis ahad.
Teman-teman, menurut bahasa, hadis ahad ini mempunyai arti ahad itu satu. Nah, hadis ahad ini menurut istilah adalah hadis yang tidak memenuhi syarat dikatakan sebagai hadis mutawatir. Nah, hadis ahad sendiri dibagi menjadi dua, yakni hadis masyhur dan ghairi masyhur. Nah, hadis masyhur itu berasal dari kata syahara yashhuru, syahron, yang mempunyai arti terkenal. Nah, menurut istilah, hadis masyhur adalah hadis yang disampaikan oleh orang banyak tetapi jumlah orang yang meriwayatkan itu tidak sebanyak hadis mutawatir. Nah, hadis ini bisa dikatakan hadis masyhur ini mempunyai berada di bawah tingkatan hadis mutawatir. Yang kedua adalah hadis ghairu masyhur. Hadis ghairu masyhur ini di sini dibagi menjadi dua, yakni hadis aziz dan hadis gharib. Nah, kalau hadis aziz itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi, walaupun dua orang perawi itu berada dalam satu tingkatan. Yang kedua itu hadis gharib, yakni hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Untuk dalam penetapan dalil yang digunakan menurut hujah para ulama ini menetapkan bahwa hadis ahad ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum dalam Islam. Namun dalam menetapkan akidah ini diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, jadi teman-teman semuanya, tadi kita telah mempelajari hadis apabila kita tinjau dari segi kuantitasnya. Nah, sekarang tiba saatnya kita mempelajari hadis apabila kita tinjau dari segi kualitasnya. Di sini yang pertama kita akan mempelajari mengenai hadis sahih. Nah, apakah hadis sahih itu, teman-teman? Jadi, langsung saja yang pertama adalah hadis sahih. Nah, hadis sahih ini menurut bahasa al-sahih mempunyai arti sehat. Sedangkan lawan kata al-nya adalah al-saqim yang mempunyai arti sakit. Menurut istilah, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya tidak ilat dan tidak syadz. Nah, kemudian untuk syarat-syarat hadis sahih di sini adalah sanadnya harus bersambung, perawi adil, mukalaf, tidak cacat, dobit, dan tidak ada syadz. Nah, di sini juga ada contoh hadis sahih. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan menurut bahasa ialah hadis yang baik. Sedangkan menurut istilah hadis hasan ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi adil, kuat hafalannya, dobit, sanad bersambung, dan tidak ilat. Kemudian untuk syarat-syaratnya masih sama seperti hadis sahih tadi. Bedanya ini kedobitannya perawi di bawah perawi yang hadis sahih tadi. Untuk contohnya bisa dilihat, ini adalah contoh hadis hasan. Yang ketiga ialah hadis doif. Hadis doif menurut bahasa ini mempunyai arti hadis yang lemah. Kenapa bisa dikatakan hadis yang lemah? Karena hadis doif itu hadis yang bersumber dari Rasulullah. Nah, hadis ini bukan hadis yang dikarang-karang atau hadis yang dibuat oleh manusia. Hanya saja salah satu pemangkunya atau sanad hadisnya ini ada yang terputus, sehingga hadis itu dianggap lemah atau doif. Namun di sini yang perlu kita katakan, hadis doif itu bukan hadis palsu. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa tadi hadis itu dibagi menjadi dua. Kita tinjau dari kualitas dan kuantitas. Yang kualitas itu kita bagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Kalau dari segi jumlah perawi itu maksudnya itu dibagi menjadi tiga. Kalau kuantitas itu yakni hadis hasan, doif, dan sahih. Jadi seperti itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semuanya. Nah, setelah saya tadi menyampaikan materi, kita langsung
melakukan evaluasi bersama, yakni saya akan menggunakan media Google Form untuk tahap evaluasinya. Jadi, Google Form itu merupakan fasilitas gratis dari Google untuk membuat formulir untuk mengumpulkan informasi atau kuis melalui evaluasi secara online. Nah, penggunaan Google Form ini dapat dijadikan alternatif bagi para pendidik dalam melakukan evaluasi. Karena Google Form ini sangat mudah dan efisien serta efektif dalam proses pembuatannya maupun pengerjaannya. Hanya bermodal HP dan akun Google, seorang pendidik bisa membuat soal evaluasi dari Google Form dengan mudah. Jadi ini adalah alasan saya kenapa saya memilih menggunakan evaluasi media pembelajaran teknologi ini dengan media Google Form. Seperti itu. Kan untuk pengerjaannya ini mudah sekali. Teacher bisa langsung menge-share link yang telah dibuat ini melalui WhatsApp group atau email. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.